aktif orang Nasoro, Yudas ini pun ada dalam kisah sejarah mereka. Dialah pengkhianat kaum Nasrani. Jadi sama. Walaupun dalam hal ini saya tidak mau masuk ke ranah perspektif agama orang, ya. Nah sekarang lagi ada yang viral itu siapa? Elia Miron itu lagi banyak dihajar orang karena offside. Dia bicara perspektif kekristenan tapi mulai masuk mengkritik Al-Quran. Nah, itu pelanggaran. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa itu beda, ya silakan monggo kau bilang beda. Kalau buat kami yang kalian kira Yesus, buat kami Nabi Isa. Yang kami yakini itu, jangan dipaksa dan diganggu, betul tidak? Enggak, harus beda ya. Kalau menurut kami sama, Yesus Isa itu sama. Yang kalian anggap Yesus bagi kami adalah Isa bin Maryam. Buat mereka Yesus anaknya Maria. Terserah. Tapi kita sudah berbeda dalam perspektif dan ideologi. Nah terus jangan paksa-paksa kita harus ikut dengan cara berpikir dia. Dan ternyata si Elia Miron itu dibantah sendiri oleh gurunya, pendetanya, ya, yang lebih senior, bahwasanya ya Yesus Isa Al-Masih itu orang yang sama. Ya, nah makanya dalam kisah-kisah sejarahnya kekristenan, Yudas namanya juga muncul karena dia yang membocorkan di mana posisi Isa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menukil juga nama Yudas. Yudas tadinya penolong Nabi Isa, tapi karena diiming-imingi harta, akhirnya dia yang membelot, membocorkan kepada kaum Yahudi di situ tempat Isa berada. Jadi begitu. Datanglah mereka untuk menggerebek rumah itu untuk mengambil Nabi Isa. Nah tapi saat itu ya Nabi Isa menawarkan kepada Hawariyin. Apa tawarannya Nabi Isa? Apakah ya ada di antara kalian yang siap menjadi relawan, menjadi pengganti saya? Yushabbihu lahu fi wajhihi mithla Isa, nanti akan disamakan wajahnya oleh Allah seperti wajahku, ya. Akhirnya anak muda yang siap jadi volunteer namanya Sarjis. Kata Sarjis, analah, saya siap untuk itu, ya. Tetapi kata Isa, engkau masih terlalu muda. Ada nggak yang lain di antara belasan orang ini? Tak ada yang berani. Lagi-lagi yang maju ketika ditawarkan kedua Sarjis. Kamu masih terlalu hijau, kata Isa. Tawarkan lagi, nggak ada yang berani. Sampai akhirnya ketiga kali Sarjis juga yang siap. Ya, akhirnya Sarjislah yang siap untuk diserupakan wajahnya oleh Allah menjadi wajah mirip dengan Nabi Isa. Saat itu bagaimana? Nabi Isa ditidurkan, disucikan daripada tangan-tangan Yahudi pembunuh Nabi, ya. Makanya ayatnya apa? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan menjaga kamu hai Isa, ya. Kemudian wa rafi'uka ilayya, aku akan angkat engkau ke sisiku. Tuh lihat, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka, dan kami akan mensucikan kamu minal ladzina kafaru, dari tangan-tangan orang kafir yang mau membunuh kamu wahai Isa. Akhirnya dibuat oleh Allah, Pak, Nabi Isa tertidur. Kemudian diangkat oleh Allah di sebuah bangku, duduk. Kemudian Nabi Isa tertidur. Disitulah warafi'uka ilayya, kami angkat engkau. Nah inilah ayat 158, barrafa'ahu Allahu ilaih, ya. Tetapi Allah angkat Isa ke sisinya, ya. Dan diangkat
dan ketika Nabi Isa diangkat, wajah Sarjis dirupakan dengan wajah Nabi Isa. Nah, ketika akhirnya ditangkap, mereka mengira yang mereka bunuh adalah Isa bin Maryam, padahal itulah adalah Sarjis minal hawariyin min ansori Isa, adalah kaum hawariyin yang membantu perjuangan dakwah Nabi Isa. Dia berkorban, dan memang begitu, pasti akan ada relawan-relawan yang siap jadi martir. Ingat gak waktu Nabi mau hijrah, akhirnya ada yang menggantikan posisi beliau di kasur, ingat kan? Siapa? Sayyidina Ali. Tapi Ali tidak sampai dibunuh. Nah, Sarjis karena diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, akhirnya dia dibunuh, disalib di tiang gantungan. Kata Imam Ibnu Katsir, dipakaikan ya duri-duri di atas kepalanya, katanya supaya tidak buat kekacauan lagi. Padahal itu bukan Nabi Isa. Ingat ini perspektif orang Islam. Nabi Isa hayyun, masih hidup, belum mati. Walaupun Nabi Isa nanti akan mati, dia hidup 40 tahun. Nanti saya bacakan hadis-hadis sahih. Ini pertemuan ini hadis-hadis tentang Dajjal, Nabi Isa, teknis, kronologi semuanya ada. Makanya saya ragu ini cukup atau tidak. Padahal ini penting menurut saya, pembahasan ini sangat penting untuk penguatan akidah kita. Tapi mungkin karena ada hal yang lebih penting, mudah-mudahan jangan sampai terpotong pemahamannya, ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya di ayat sebelumnya itu Allah mengatakan, ayat 158, ya, wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Allah balas, wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, salib artinya mereka tidak menyalibnya, ya, walakin syubbihalahum, tetapi yang diserupakan dengan salah seorang di antara mereka. Nah, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat 159 Allah mengatakan, wa in min ahlil kitabi, ya, dan di antara ahlul kitab, la yu'minanna bihi, ya, tidak seorang pun di antara ahlul kitab, la yu'minanna, benar-benar akan beriman, bihi, kepadanya, qabla mautihi, sebelum matinya, ya. Jadi nanti, ya, ini ada dua penafsiran kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, tidaklah ahlul kitab yang dia dipenggal, dia jatuh, dia mati, dia meninggal, dan dia beriman dengan Nabi Isa kecuali dia selamat. Ya, kalau zaman kita kan Nabi Muhammad, Allah dan Rasulnya, syahadat, ya, kepada Allah, syahadatain, bersaksian kepada Allah dan kepada Nabi. Nah, kalau di zaman ahlul kitab, kalau mereka beriman dengan Nabi Isa, mereka selamat. Karena waktu itu ada yang mengingkari Nabi Isa. Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi beriman kepada Musa. Orang Yahudi menolak dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Makanya di zaman itu yang beriman dengan Nabi Isa, saat di zamannya Isa atau pasca Isa atau sebelum Nabi Muhammad lahir muncul, maka dia termasuk yang selamat. Ya, la yu'minanna bihi qabla mautih, dia beriman sebelum matinya. Dan kalau dia betul-betul beriman sebelum matinya terhadap Nabi Isa di zaman itu, apa kata Allah di penutupan ayat, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, yakunu alaihim, Isa akan menjadi saksi untuk menolong atas mereka. Jadi yang di zaman itu para Bani Israel beriman dengan Nabi Isa, ya, sebelum matinya nanti akan jadi persaksian yang menyelamatkan mereka di hari kiamat. Ya, Nabi Isa mengakuinya sebagai umatnya yang beriman kepada Isa bin Maryam Rasulullah, ya. Tapi ingat,
kepada Isa bin Maryam Rasul utusan Allah. Ya, nah itu. Nah kemudian ternyata yang mengatakan ayat ini tentang orang Bani Israel yang meninggal sebelum matinya bersaksi beriman bahwa Nabi Isa adalah Rasul, dia akan selamat, pendapat sebagian dari Ibnu Jarir. Kata Imam Ibnu Katsir, sebenarnya saya mau sedikit ya meluruskan, dan beliau nggak sepenuhnya sependapat dengan penafsiran Ibnu Jarir dalam kitab Tafsir At-Tabari. Ya, jadi penafsiran Ibnu Katsir yang lebih beliau kuatkan yang mana tentang ayat ini? Wa in min ahlil kitab ya la yu'minan nabihi qabla mauti, dan tidaklah ada dari kalangan ahlul kitab benar-benar beriman dengan Isa sebelum dia mati. Kapan? Nanti di hari kiamat, sebelum kiamat kubro terjadi, ketika Dajjal turun, Isa akan turun menjadi orang yang akan membunuh Dajjal, dan saat itulah orang-orang yang menuhankan Isa ya akhirnya mereka dihabiskan, mereka tersesat, tidak ada agama lain kecuali agama Hanifiyah al-Islam, agama Islam. Mereka beriman kepada Isa sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ini penafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, oleh karena itu kita mau bahas yang pertama hadis tentang turunnya Nabi Isa. Nah, ini mungkin ini perhatikan betul, di banyak kajian ceramah Bapak Ibu tidak dapat materi ini, karena ini hanya dibahas secara sistematis pada ayat yang kita kaji. Gak mungkin ada khotib untuk membahas ini, gak mungkin, karena beresiko, berat ya. Saya juga bilang sama istri ini, hari ini mau bahas tentang Nabi Isa berat, apalagi pas pula lagi viral kan tentang permasalahan Nabi Isa. Tapi memang ya harus kita lalui biiznillah, dengan izin Allah. Yang pertama begini ya, hadis Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, la yusikanna an yanzila fikum ibna Maryam. Waktu itu zaman Nabi bilang hampir saja ya, demi Tuhan sudah dekat masanya akan turun Isa bin Maryam. Rasulullah bilang waktu 1400 tahun lalu ya. Dan apa yang dilakukan Nabi Isa? Hakaman adlan, dia akan menjadi orang yang adil, yang hakim. Fayuksirus salib, dia akan turun mematahkan salib-salib. Tuh lihat ya, Nabi Isa ketika turun nanti akan mematahkan orang-orang yang menyembahnya, dan dia akan mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, wa rasuluh, aku adalah utusannya, bukan Tuhan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Wa yuksirus salib, Nabi Isa akan turun mematahkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, Nabi Isa akan membunuhi binatang babi. Wa yad'ul jizyah, beliau akan mengangkat jizyah, pajak-pajak peternakan. Jadi di akhir zaman orang peternak itu akan dikasih pajak yang besar-besar. Sekarang juga begitu, makan di restoran pajaknya sudah gila-gilaan kan, bayar parkir sudah gila-gilaan. Nabi Isa nanti wa yadul jizyah ya, wa yafidul mal hatta la yakbalahu ahad. Kemudian orang semuanya kaya. Ketika Nabi Isa turun, semua orang kaya, sampai akhirnya tidak ada satupun yang menerima jual beli lagi ya. Hatta takuna sajadah khairan minad dunya wa ma fiha, sampai nanti bersujud sekali lillahi ta'ala lebih berharga dari dunia dan isinya. Bapak Ibu pelajari hadis tentang Nabi Isa turun, uang sudah nggak ada harganya lagi. Semua orang sudah ekonominya bagus.
Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan in syi'tum iqra'u in syi'tum. Beliau bacakan Al-Nisa 159. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ya, dan tidaklah seorang dari ahli kitab pada saat itu benar-benar akan beriman kepadanya sebelum matinya. Ya, nah itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan apa? An yakuna fikum ibnu Maryam. Nanti di akhir zaman akan turun Isa bin Maryam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hakaman, adalan. Dia adalah orang yang hakim, bijaksana dan adil. Yaqtulud dajjal, dia akan membunuh dajjal. Wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuhi babi-babi. Wa yuksirus salib, dia akan patahkan semua salib-salib. Wa yad'ul jizyah, dia akan tidak memberlakukan jizyah. Wa yafidul mal, dan saat itu harta semakin berlimpah. Wa takunu sajadatun wahidah lillah rabbil alamin, sampai nanti akhirnya bersujud satu kali sujud lebih berharga daripada dunia yang kalian miliki. Ya, hadis yang kedua. Dan di dalam hadis yang ketiga dari jalur Abu Hurairah diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi Isa juga nanti akan haji dan umroh satu kali. Ya, Nabi bilang apa? La yuhillanna Isa bin Maryam bifajjir rauha bil haji wal umrah. Ya, kata Nabi, kelak Isa bin Maryam akan berihram di tempat namanya Fajjur Rauha, ya, bil haji wal umrah, untuk menunaikan haji dan umrah. Au la yuthanniyannahuma jami'an, atau Isa akan melakukan keduanya sekaligus. Ya, ini hadis yang ketiga. Nah, kemudian saat Nabi Isa turun, Imam Mahdi juga ada. Nah, saat itulah terjadi sholat subuh. Nabi Isa itu turunnya di waktu sholat subuh, ya. Dan bagaimana tempatnya? Tempatnya adalah beliau berada di Dimaski, Syarqil Dimas namanya, di sebelah timur Masjid Damaskus. Dimaski itu namanya Damaskus, di sebuah masjid yang ada menara berwarna putih. Itu hadis-hadisnya tentang Nabi Isa. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.